Mas Abi! Mas, jangan, Mas! Jangan! Lepas. Mas! Mas Abi, jangan, Mas. Apa dengan Mas Abi kayak gini, David bisa sembuh? Saya nggak bisa kehilangan sahabat saya satu-satunya. Kita doain David ya. Kita doain David sama-sama. Terima kasih untuk apa? Untuk bunga yang kamu taruh depan kamar aku. Makasih ya, Bi. Aku gak nyangka kamu masih kirimin aku bunga. Mas Abi kasih bunga ke Amanda. Bunga apa ya maksud kamu? Saya sama sekali nggak ngerti. Jadi bunga itu bukan dari kamu. Saya nggak pernah ngerasa ngasih kamu bunga. Atau mungkin bunga itu dari David. Iya, mungkin dari David. Maaf ya, aku salah. Aku pikir dari kamu. Saya tinggal ya. Kinan? Kinan, kamu kenapa? Kenapa Mas Abi bisa kirimin bunga ke Amanda, Fit? Bunga? Kamu tahu dari mana? Tadi aku gak sengaja denger Amanda bilang makasih ke Mas Abi. Karena habis dikasih bunga sama dia. Aku bener-bener gak nyangka Mas Abi bisa ngelakuin itu, Fit. Buat apa Mas Abi perhatian ke aku? Mesra-mesraan ke aku, minta maaf ke aku, tapi kalau dia masih bisa ngelakuin hal itu ke Amanda. Ini tuh bukan perhatian sekedar ke sahabat, Fit. Pasti dia masih nyimpen perasaan ke Alia, kan? Kinan. Maaf, Fit. Aku butuh waktu sendiri. Aku harus ngomong sama Abi. Aku nggak bisa biarin Kinan nangis kayak gitu. Mana sih? Dibilang jangan kemana-mana malah pergi-pergi. Tuan Muda. Ibu kan nanti udah tahu masalah bunga itu. Bunga apa sih, Kit? Saya tahu Tuan Muda itu bos saya. Tapi ini udah nggak benar, Tuan Muda. Memang Alia dan Ibu kan nanti punya perasaan sama Tuan Muda. Tapi bukan berarti Tuan Muda bisa mempermainkan perasaan mereka berdua. Tuan Muda, tolong. Saya nggak bisa lihat terluka siapapun. Jangan lakukan itu. Fit, saya nggak pernah mainin perasaan siapapun ya, dan kamu harus tahu. Saya nggak pernah kasih bunga ke siapapun selain ke istri saya sendiri.
Terus kenapa tuan muda kirim bunga ke Amanda? Itu maksudnya apa? Saya juga nggak tahu dan bahkan Amanda udah tahu kalau bukan saya yang kirim bunga itu. Bahkan saya bilang ke Amanda, kalau bunga itu kamu yang kirim, Fit. Maaf tuan muda, saya salah paham, tapi saya nggak pernah ngirim bunga ke Amanda. Kalau bukan Abi yang kirim bunga, lalu siapa? David juga bilang bukan dia yang ngirim bunga itu. Si Yulan itu Maaf Bu, permisi. Kenapa si Yulan itu ada di sini? Buka matanya pelan-pelan. Sus, ini bukan wajah aku. Apa wajah aku jadi seperti ini? Sus, ini bukan wajah saya, Sus. Apa wajah saya jadi seperti ini? Kembalikan wajah saya. Ibu tenang dulu ya, Bu. Enggak. Kembalikan wajah saya. Kembalikan. Ibu, wajah Ibu rusak parah, makanya kami harus mengoperasi. Gimana saya bisa tenang? Kembalikan wajah saya. Kembalikan wajah saya. Kembalikan. Saya harus tanggung jawab. Kayak gini Abi gak mungkin ngenalin aku. Abi gak bakalan tahu kalau aku ini Alia. Gak mau. Saya gak mau wajah ini. Balikin wajah saya. Balikin. Enggak, saya gak bisa ngomong kayak balikin. Tanggung jawab. Saya yang ngurus ya. Ya baik, Pak. Permisi. Selamat siang Bu, saya Dr. Roland. Saya yang bertanggung jawab untuk mengoperasi wajah ini. Ya, dokter gak punya hak merubah wajah saya. Kembalikan wajah saya. Kembalikan. Kembalikan. Ibu tenang dulu ya. Enggak. Gimana saya bisa tenang? Ini bukan wajah saya, dok. Iya. Kami minta maaf ya. Kami terpaksa melakukannya. Saat itu wajah Ibu dalam kondisi luka parah. Dan kami juga tidak mengetahui identitas Ibu. Sehingga kami tidak bisa menghubungi keluarga Ibu. Dan saya hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk pasien saya. Bu? Bu? Ibu sudah boleh pulang hari ini. Tapi saya nggak tahu harus kemana, dok. Saya nggak punya uang ataupun tujuan. Kalau Ibu mau, Ibu ikut saya. Enggak, aku nggak mungkin kembali dalam kondisi seperti ini. Abi nggak mungkin mau terima aku. Wajah aku sekarang udah berubah. Mari masuk. Silakan. Duduk dulu.
Akhirnya kamu kembali, sayang. Apa mungkin laki-laki itu berhasil ngelacak aku? Enggak, aku nggak akan ngebiarin dia mendekati aku lagi. Gak ada siapa-siapa. Dari mana suaranya? Jemput aja lama banget, nggak nyampe-nyampe. Sarah? Reno, kamu dari mana aja sih? Aku sampai lemes banget tau nggak nungguin kamu. Sayang maafin aku soalnya tadi handphone aku lowbat dan aku nggak sadar, Sar. Alasan aja. Emangnya aku nggak tahu kamu tadi lagi sama si cewek kamfiungan itu. Yaudah, kalau gitu sekarang kita pulang aja yuk. Sayang, aku mau ngomong dulu. Aku mohon mulai hari ini kamu harus selalu ada ya buat aku. Karena aku nggak tahu lagi kalau nggak ada kamu aku kayak gimana. Dan sekarang kan kondisi aku juga lagi drop banget. Mama papa aku mana peduli sama aku, mereka aja ribut terus. Apalagi Kak Kinan. Dia udah bahagia sekarang. Terus cuma ada kamu doang sayang yang bisa nolongin aku. Kamu selalu ada ya buat aku. Kamu mau kan? Yaudah, yang penting kita pulang dulu yuk. Mas Abi ngapain sih kesini? Saya bilang apa tadi? Jangan kemana-mana kan? Ini kenapa malah pergi-pergi? Pergi. Saya nggak mau ngomong tuh sama Mas Abi. Saya tahu. Kamu tuh makanya ya, kalau dengerin omongannya orang, jangan separuh-separuh. Saya tahu, kamu pasti dengerin omongan saya sama Amanda tadi kan? Yang soal Amanda bilang kalau saya ngasih bunga ke dia. Ya kan? Saya tuh sama sekali nggak ngasih bunga ke dia. Makanya kamu tuh jangan kayak begini, papa ngambek. Ya, terus siapa dong yang ngasih? Kenapa dia bilang kalau itu dari Mas Abi bunganya? Pak ngomong makasih segala lagi. Nih, lihat saya. Lihat saya. Sekarang gini ya. Coba kamu pikir. Emangnya saya pesulap? Yang tiba-tiba saya bisa munculin bunga begitu aja terus saya kasih ke Amanda. Hah? Saya seharian sama kamu loh. Gimana caranya saya bisa kasih dia bunga? Terus dari siapa dong? Dari David. Saya tahu. Tadi saya tanya sama David. Kata David bukan dari dia. Terus dari siapa? Ya udahlah. Hal nggak penting kayak gini ngapain dibahas sih? Sekarang yang paling penting gini. Kamu percaya atau enggak sama saya? Udah itu aja. Ya kalau nggak percaya nggak apa-apa. Saya sih ngomong jujur ya. Iya, saya percaya. Itu dong dari tadi.
Abi, Kamu bisa berdiri? enggak. Tadi aku refleks soalnya ada yang ngikutin aku, Bi. Siapa? Hah? Siapa yang ikutin kamu? Kayaknya nggak ada orang lain selain kita di sini. Aku juga nggak tahu siapa, tapi aku yakin banget pasti ada orang lain di sini. Kamu jangan bohongin saya, Amanda. Selama ini saya percaya sama kamu. Aku nggak bohong, Bi. Kamu dengar dulu penjelasan aku ya. Dengan ngeliat kamu kayak begini, gimana aku bisa percaya? Satu-satunya alasan kenapa kamu masih bisa kerja di perusahaan saya, itu karena saya kasihan, karena kamu sudah melewati semua hal ini dengan sulit. Tapi saya selalu punya dugaan kalau kamu itu ada niat buruk. Terbukti sekarang kan? Enggak, Bi. Aku tuh bener-bener... Selain kamu lumpuh, apalagi kebohongan kamu? Bi, aku mau kamu percaya sama aku nggak ada nipu kamu, nggak ada. Jangan bohong sama saya! Saya rasa lebih baik kita menjauh. Akan lebih baik kalau kita nggak akan ketemu satu sama lain. Dan kamu nggak usah kerja lagi di perusahaan saya. Tapi kamu nggak usah khawatir. Saya akan carikan kerjaan yang baru. Tapi bukan di perusahaan saya. Kenapa sih harus kayak gini? Nih, Sabi, mandinya lama banget sih kayak cewek. yang mandinya lama tadi siapa? Udah tahu kamar mandinya gantian. Masuk kamar mandi bukannya langsung mandi. Nunggu sejam dulu baru nyala tuh shower. Kok tahu sih? Nguping ya? Ngapain nguping? Kamarnya juga kecil kok. Ya pasti kedengeran lah. Ya udah nggak usah marah-marah gitu. Mas, lihat deh pemandangannya. Indah banget ya. Tadi saya sempat mikir. Ternyata selama kita nikah, udah banyak banget rintangan yang kita laluin bareng-bareng. Dari yang kecil sampai yang berat. Tapi kita bisa lewatin itu sama-sama, Mas. Mungkin banyak orang yang mikir kita nggak akan bisa laluin itu semua. Kita bakal nyerah. Tapi ternyata enggak. Semoga selamanya kita bisa kayak gitu ya. Kita bisa lewatin setiap masalah yang ada bareng-bareng. Sampai maut memisahkan. Ya, amin. Amin.
yang simpen ini. Mas Abi punya ini? Dulu saya beli waktu saya kira kamu lagi hamil. Sekarang kamu simpan itu ya. Semoga aja kita segera diberikan keturunan. Dan saya udah gak sabar jadi ayah dari anak-anak kita. Kenapa Abi harus tahu kalau aku nggak lumpuh lagi? Padahal itu kan satu-satunya cara buat aku ngambil perhatiannya Abi. Tapi sekarang, bahkan Abi nggak mau ngeliat wajah aku di kantor. Aku harus gimana sekarang? Siapa? Hai. Kamu? Manda. Manda. Ini aku udah bawain kamu makanan. Manda? Ayo makan yuk. Kamu dari tadi kan belum makan. Udah tidur kali ya. Tunggu dah. Biar saya aja yang bawa. Gak apa-apa, Fit. Amanda mana, Fit? Kayaknya dia masih di kamar, tunggu dah. Loh, kok gak dibangunin? Kau bangunin lah, cepat, ayo. Ya, bentar, tunggu. Manda, kamu udah siap?
Manda? Manda? Lah, kok nggak ada orang? Manda? Kok nggak aktif sih? Apa ada yang terjadi ya? Apa ini ada hubungan dengan bunga itu? Mana Amanda, Fit? Gak ada, Tuan Muda. Saya udah cari di kamar dia tapi nggak ada. Saya curiga terjadi apa-apa sama dia, Tuan Muda. Soalnya dari kemarin moodnya udah nggak bagus. Apa jangan-jangan dia pergi karena omongan saya kemarin ya? Kamu udah coba telepon dia, Fit? Udah, Bu. Yaudah, sekarang kita semua coba cari di seluruh kapal ya. Sekalian kamu suruh kru-kru kapal untuk cari Amanda juga, Fit. Baik, Tuan Muda. Kita cari ke sana. Iya, Mas. David! Fit! David! Fit! David! 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 Astaga. David! 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 Tolong! 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 Fit! Fit! Fit, Fit, bertahan, Fit. Fit. David! Bukina. David! Fit, 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 bertahan, Fit. Fit. David. Bagaimana status pasien? Korban penembakan, Dok. Pasien memiliki luka di bagian dada sebelah kiri. Tekanan darahnya menurun dan tekanan jantungnya di kisaran 50. Pasien juga sudah tidak sadarkan diri sejak tiba di rumah sakit. Suster, siapa penolong operasi? Baik, Dok. Mari. Fit. Mohon maaf, Ibu dan Bapak tunggu di sini saja ya.
Tekanan darah pasien semakin menurun. Dokter bedah sudah diberitahu kan? Sudah dok, beliau sedang menuju ke sini. Kita harus bertindak secepat mungkin sebelum semuanya terlambat. Dok, maaf. Ya, Pak. Dokter mau ngebedah korban penembakan ya? Iya, Pak. Itu sahabat saya, Dok. Tolong selamatkan dia ya, Dok. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Bagaimanapun caranya, sahabat saya harus selamat, Dok. Biayanya berapapun saya akan pasti bayar, Dok ya. Yang penting sahabat saya harus selamat. Baik, Pak. Kami akan menangani pasien sebaik mungkin. Kalau begitu, saya permisi. Iya dok. Mas Abi tenang ya mas. Kamu udah bangun, sayang? Sabar ya. Sebentar lagi kita sampai rumah. Bosen makan sendiri di rumah. Jadi makan di kafe deh. Sarapan. Habis sendirian. Habis sama Kinanti kok belum ada kabar ya? Apa kapalnya terlambat datang ke dermaga? Oma Rima? Naradit? Gimana kabarnya Oma? Baik. Silakan duduk. Ya, makasih Oma. Naradit sendiri gimana kabarnya? Aku baik. Nggak nyangka banget ya, kita bisa ketemu di sini. Iya, saya ini memang pengen sarapan di sini karena bosen di rumah sendirian. Cucu saya kan sama istrinya lagi pergi naik kapal. Iya, saya tahu Oma. Kan Pak Abi cerita kemarin pas kita dinner. Oh iya. Aduh, saya jadi sarapan sendirian ini. Naradit gak sarapan? Saya belum sempet Oma. Tadi di rumah gak sempet sarapan? Kenapa? Sama seperti Oma. Di rumah sendirian ya udah saya sarapan di luar aja. Loh, memangnya keluarga Nak Radit kemana? Kebetulan orang tua saya udah lama meninggal, Oma. Dan selama ini saya tinggal sendiri. Aduh, maafkan Oma ya. Oma mengajukan pertanyaan yang gak pantas. Bikin Nak Radit sedih dan ingat masa lalu, maaf ya. Nggak apa-apa kok, Oma. Justru saya senang. Saya bisa ketemu Oma dan ngobrol sama Oma Rima. Jujur, semenjak ketemu keluarga Pak Abi, saya sangat bahagia. Karena saya ngerasa saya punya keluarga lagi. Mudah-mudahan ya, hubungan kerja sama Nak Radit dan cucu saya bukan hanya sekedar hubungan bisnis saja dan partner kerja. Tapi bisa langgeng sampai bisa seperti keluarga. Amin. Memang itu yang saya tunggu-tunggu.
Cuma David sahabat yang saya punya. Cuma dia sahabat saya dari kecil. Nama aku David, kamu siapa? Nama aku Abimana. Kita ikutan main bola yuk. Dokter, tekanan jantung pasien sudah mulai lemah, dok. Sekarang pergi dari sini. Terima kasih ya kamu udah nolongin aku. Tenang aja, kalau ada Super David pasti nggak ada yang nakalin kamu lagi. Janji ya kita jadi sahabat selamanya. Ya, jadi. Fit, mulai besok kamu jadi asisten pribadi saya. Siap. Selama kamu ikut saya, setelan seperti ini yang harus selalu kamu pakai. Nanti saya siapin semuanya. Dan panggil saya Tuan Muda. Siap, Tuan Muda. Kalau sampai terjadi sesuatu sama David, saya nggak akan pernah bisa maafin diri saya. Lebih baik sekarang kita berdoa ya untuk kesembuhannya David. Saya yakin banget saat ini itu yang dibutuhin David dari sahabatnya. Nih, buat kamu. Makasih ya. Nanti kalau aku udah sukses, aku ganti roti kamu 100 kali lipat ya. Kalau kamu udah sukses, aku jadi asisten kamu ya. Oke. Saya merasa wanita itu benar-benar gak pantas untuk jadi istri saya. Tidak sepantasnya dia menderita karena menanggung kesalahan orang tuanya. Fit, Ya nyangka, Tuan Muda bisa melo juga ya. Sekian lama aku mencoba.
Akhirnya, kamu balik juga, sayang. Udah lama aku nunggu kamu kembali ke rumah ini. Dok, gimana keadaan sahabat saya, Dok? Keadaan pasien belum membaik. Kami harus melakukan operasi besar. Apa Bapak ini penanggung jawab pasien? Iya, saya penanggung jawab ya, Dok. Apapun pokoknya lakukan untuk selamatkan sahabat saya, Dok. Berapapun biayanya saya akan bayar, Dok. Mau berapa ya, Dok? Bapak tenang saja. Pasti kami akan melakukan yang terbaik untuk menolong pasien. Saya butuh tanda tangan Bapak untuk persetujuan operasi. Silakan, Pak. Tanda tangan. Baik, terima kasih. Saya permisi. Ada apa ya, Pak? Bannya kempes, Pak. Pak, kok jalan pulangnya lewat sini? Pak, jalan pulangnya kenapa lewat sini? Pak, kenapa lewat sini? Hei! Siapa kamu, Pak? Jawab! Siapa kamu? Hei! Kamu siapa? Berani masuk ke mobil saya? Mana supir saya? Hei! Ya Tuhan. Ya Tuhan. Siapa kamu? Keluar kamu! Keluar! Lepaskan! Keluar!
Lepasin! Lepasin saya. Saya gak mau ada di sini, lepasin. Kamu jangan teriak-teriak, sayang. Percuma. Di sini cuma kita berdua. Saya gak mau ada di sini. Saya mohon, lepasin. Ini rumah kamu. Masa mau pergi? Aku gak mau ditinggalin sama kamu lagi. Lepasin! Aku udah cari kamu kemana-mana. Terus sekarang kamu pergi. Nggak akan. Kamu nggak bisa keluar dari rumah ini. Karena aku pengen kita hidup bahagia selamanya. Gak akan. Reno kemana sih? Katanya mau datang. Sekarang malah nggak datang-datang juga. Sayang, makasih ya sayang, kamu udah mau nemenin aku pemulihan. Iya, sama-sama sayang. Yang paling penting sekarang, kamu tuh harus tetap semangat. Biar kamu cepat sembuh ya. Iya sayang. Kalau kamu selalu ada di samping aku dan selalu support aku yakin banget aku pasti bakalan cepet sembuh. Ya kan kamu tahu sendiri sayang, mama papa aku aja udah gak peduli sama aku. Sekarang cuma kamu yang bisa aku andelin. Makasih ya sayang. Sana aja dia gak nyamperin gue. Ini sama cewek manja itu. Emang dasar buaya ya. Omongannya gak bisa dipercaya. Ih! Udah sayang, jangan sedih terus kayak gitu dong. Kalau kamu sedih, nanti imun kamu pasti turun. Dan kalau imun kamu turun, kamu mau kapan sembuhnya? Udah pokoknya kamu tenang aja ya. Selama masa pemulihan kamu, aku bakalan ada kok di sisi kamu. Even di masa tersulit kamu. Makasih ya sayang. Sementara ini gue iyain aja di permintaan si Sarah. Nanti kalau dia udah mulai sembuh, baru gue ngomong. Aku tahu. Pasti kamu akan banget sama aku kan? Sama. Aku juga kangen banget sama kamu. Lihat deh. Sebelum kamu pulang, kamar ini udah aku renov. Sesuai permintaan kamu. Pasti kamu suka kan? Enggak. Saya nggak mau kembali ke kamar ini. Nggak mau. Saya mau pergi. Lepasin saya. Lepasin. Dulu aku bisa lolos.
Kali ini aku juga harus lolos lagi. Saya mohon, tolong lepasin saya. Saya mau pulang. Pulang kemana sih? Ini kan rumah kamu. Rumah kita, sayang. Berhenti panggil saya seperti itu. Nama saya Alia. Kamu kan suka kalau dipanggil saya. Aku udah siapin makanan kesukaan kamu. Kita makan ya. Ini ada sate kambing. Saya nggak suka sate kambing. Ini makanan kesukaan kamu. Bukan. Atau kamu lupa ya? Karena efek kecelakaan. Kamu tenang aja. Aku bakal bantu kamu ingat semuanya. Ayo. Aku suapin ya. Enggak. Saya nggak mau. Ayo. Nggak mau. Ayo. Saya nggak mau. Kalau kamu nangis terus kayak gini, mulai hari ini kamu kukurung di kamar. Lepasin saya. Lepasin saya. Dengar ya, kamu jangan bikin aku marah. Dan kamu gak boleh protes. Kita harus bahagia bersama. Sayang. Sayang. Dia manggil aku sayang. Apa? Tadi kamu manggil aku apa? Sayang. Aku udah sadar sekarang. Aku ingat siapa aku. Aku minta maaf ya. Kamu adalah suami yang terbaik buat aku. Kamu selalu aja berusaha ngasih yang terbaik. Tapi aku malah nganggap kamu jahat. Aku minta maaf ya. Gak apa-apa sayang. Gak apa-apa. Aku senang banget. Akhirnya kamu kembali ke rumah kita. Yaudah. Aku tinggal dulu ya. Kamu mau kemana? Karena tadi kamu gak mau makan, aku mau beli sesuatu buat kamu. Tapi jangan lama-lama ya. Gak lama kok. Ya. Tapi kalau kamu pergi, terus aku masih diikat gini, sakit. Mudah-mudahan dia percaya sama aku. Sini. Ya udah, sekarang
Kamu istirahat ya. Aku lepasin ikatannya karena aku tahu kamu udah sadar. Aku sayang banget sama kamu. Kamu istirahat. Oke. Aku harus kabur dari sini. Laki-laki itu gila. Aku nggak mau terkurung di sini selamanya. Sekian lama aku mencoba. Sayang, aku beli kue kesukaan kamu. Sayang. Sayang. Enggak. Kamu nggak boleh pergi dari aku. Kamu itu milik aku. Sayang, aku bakal cari kamu kemanapun. Aku bersumpah. Enggak, aku nggak mau ada di sini lagi. Aku nggak mau kembali ke sini. Mulai sekarang, aku akan jaga kamu lebih ketat lagi. Aku gak akan biarin kamu lolos dari rumah kita.
Kamu tunggu sini ya. Mas Abi, Sana mau kemana? Saya mau ke depan sebentar. Jangan kemana-mana kamu. Pokoknya tungguin sini. David! 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 Gimana keadaan sahabat saya, Dok? Keadaan pasien belum membaik. Kami harus melakukan operasi besar. Mas Abi! Mas! Mas jangan, Mas! Mas jangan! Mas! Mas Abi jangan, Mas. Apa dengan Mas Abi kayak gini, David bisa sembuh? Saya nggak bisa kehilangan sahabat saya satu-satunya. Apalagi dengan cara seperti ini. Aku tahu. Kita doain David ya. Kita doain David sama-sama. Maaf Bu, jangan parkir di sini Bu. Kalau mau ke makam, parkirnya sebelah sana. Kenapa aku ada di sini? Ini makam siapa? Gimana ini? Siapa sih yang udah tega ngelakuin sama saya?
Oma? Aduh, Oma di mana ya? Saya telepon dulu deh. Aduh, nggak diangkat lagi. Pasien terlalu banyak mengeluarkan darah. Mister, siapkan transfusi darah. Baik, Dok. Pak, maaf. Kita membutuhkan darah yang banyak. Dan stok darah di sini sudah habis, Pak. Kalau gitu ambil darah saya aja, Sus. Golongan darah pasien A, Pak. Golongan darah saya juga sama, Sus. Ambil sebanyak apapun, yang penting sahabat saya bisa selamat. Baik, Pak. Mari ikut saya. Ya. Suster Erna. Tolong ambil darahnya. Baik, masuk Pak. Mari Pak. Silakan tiduran Pak. Tahan ya Pak. Lepasin saya! Roland! 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 Roland, buka pintunya! Tolong lepasin saya nggak mau di sini. Roland! Buka! Buka pintunya! Saya nggak mau di sini. Saya nggak mau. Roland! Pakai dress ini, pasti kamu makin cantik sayang.
Ternyata kamu sudah meninggal. Saya nggak pernah tahu. Apa anakku yang membuat kamu menjadi seperti ini? Jangan-jangan semua ini ulah Dharma. Untuk membalaskan dendamnya. Gimana Dharma cucuku sekarang ini? Maafkan saya, Wulan. Maafkan saya tidak bisa mencegah anak saya untuk menikah lagi. Tapi seharusnya saya mencari kamu dan Dharma, ya Wulan. Saya sudah abai selama ini. Maafkan saya. Kalau saja kamu tahu, Dharma, betapa Oma juga menyayangi kamu sebagai cucu Oma. Ayo kita pergi. Ya, Bos. Lalu bagaimana dengan wanita itu, Bos? Biarkan dia pergi. Baik, Bos. Suster gimana, Sus? Sus, gimana keadaan sahabat saya, Sus? Kondisi pasien makin kritis. Permisi, Pak. David. Saya harus masuk. Mas, Pak. Bapak tenang ya, Pak. Tapi saya harus lihat kondisi sahabat saya. Ruang operasi hanya boleh dimasuki tenaga medis saja, Pak. Mas, udah, Mas. Sus, maaf ya. Mas, udah Mas tenang ya. Kita berdoa aja supaya David semuanya lancar ya. Udah Mas Abi tenang dulu. Kamu harus kuat, Fit. Cuma kamu sahabat yang saya punya dari saya kecil. Kamu harus bertahan, Fit. Sekian lama aku mencoba. Jom. Lah ngapa sih, Mas? Om udah pulang ke rumah belum? Lah bagaimana sih? Kan tadi perginya sama situ. Lah ngapa nanyain sama saya? Ah, itu dia, Jum. Tadi Oma emang pergi sama saya ke kafe. Tapi pas saya lagi nunggu di parkiran, ada orang yang bikin saya pingsan, Jum. Oh, Mai. Terus gimana keadaan Oma? Oma baik-baik aja kan, Pak? Nah itu dia, Jum. Saya juga nggak tahu. Bingung ini. Tadi aja saya tiba-tiba bangun sendiri udah pinggir jalan. Saya lihat mobil udah nggak ada. Saya lihat Oma pun nggak ada. Saya curiga, Jum. Jangan Oma diculik lagi, Jum. Apa? Aduh, Oma. Aduh gimana nih? Gimana, Pak? Lama di rumah nggak ada orang, sepi. Aduh, Jumi harus hubungin siapa dong? Mana ini? Bentar, Pak. Ding, apa susah amat? Di mana adanya sini? Telepon. Tuhan muda ya. Ngapa nggak diangkat, Tuan? Siapa lagi sih? Non, iya Non Kinan. Oh my
bagaimana ini? Apa pada susah amat sih dihubunginnya? Jumi ngubungin siapa sih? Aduh. Siapa ya? Oh iya, Mak Lampir. Nyonya Anita. Nyonya, bener Nyonya Anita. Ngapain sih Jumi nelfon? Ganggu orang aja. Reject aja ah. Mak Lampir bagaimana sih? Malah di reject. Ini penting tahu. Aduh. Pak, ini bagaimana sih Pak? Aduh, gimana Saya ya? juga bingung ini. Mas Reno kali ya? Mas Reno kali Pak? Iya, coba. Nomor nggak dikenal. Siapa? Aku angkat dulu ya. Iya. Halo, siapa ya? Halo Mas, ini Jumi Mas. Jumi? Gue kirain siapa? Bukannya Om Abi kayak atau mau main nelfon, malah kamu. Ada apa sih emang? Sabar dong Mas Reno. Jumi ini mau ngasih tahu kabar penting Mas. Iya penting kenapa Jumi? Jelasin dong. Gue nggak punya banyak waktu. Ini Mas, tadi itu Pak supir ngasih tahu Jumi bahwa Oma katanya diculik. Oma diculik? Iya Mas Reno, kata Pak supir begitu. Soalnya tadi tuh Jumi nelfon Oma tapi nggak diangkat. Jumi nyoba telepon itu mamanya Mas Reno tapi di reject. Yaudah. Gue langsung ke rumah sekarang ya Jum. Tunggu di sana. Iya, secepatnya ya Mas. Bye. Kenapa sayang? Sayang, aku harus langsung ke rumah ya. Aku pulang duluan gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa. Soalnya tiba-tiba ada masalah di rumah. Ntar aku jelasin, oke? Iya, oke. Kamu hati-hati ya sayang. Bye, sayang. Udah hati-hati. Ya ampun. Parfum aku habis lagi. Aduh, gimana caranya beli parfum? Duit aja aku nggak punya. Aduh, gimana ini? Aduh, ya gimana ini ya? Gimana caranya aku dapetin uang 10 juta dalam hari ini juga? Aku nggak mungkin ngepet kan? Aduh, gimana ini? Mana uang nggak punya lagi sama sekali. Ya, aku harus ke kantor Mas Herman sekarang juga. Aku tahu caranya gimana supaya dapetin uang. Gila, berita-berita sekarang tuh serem-serem ya. Pakai baju gini mau kemana kamu? Mau ke kantor Mas Herman lah. Kenapa nggak terima? Pokoknya ya, aku harus minta uang sama Mas Herman. Masa iya Mas Herman tuh royal sama perempuan lain tapi sama istrinya enggak? Kamu nggak salah kostum ke kantornya Mas Herman pakai baju itu. Sekretaris Ganjen tuh lebih pintar daripada kamu. Yakin banget kalau berhasil. Udah ya, yang tua itu tenang-tenang aja di rumah. Nggak usah keluar rumah. Aku pasti bisa kok. Aku pasti yakin kalau Mas Herman itu bakal maafin aku. Ya udah, jagain rumah ya. Aku pergi dulu. Bye. Semoga berhasil. Mau ke kantor apa mau Halloween party tuh? Tinggal kasih bandok doang ya. Karina. Aduh. Gimana sih ini? Ngapa lama amat sih? Ini Jumi harus ngapain ya?
Aduh. Jumi, Jum. Mas, alhamdulillah Mas Reno udah dateng. Jadi gimana? Udah ada kabar belum? Ya belum Mas. Nih, lihat apa? Jumi aja sampai empot-empotan begini nungguin. Emangnya si Om Abi sama Kinanti kemana sih? Lah kan lagi pada pergi bulan madu. Ya elah, orang lagi begini juga sempet-sempetnya bulan madu. Jangan kan tuan muda non Kinan. Jumi juga nggak tahu, nggak sadar kalau Oma Rima itu diculik. Udah. Gue sekarang mau ke kantor polisi. Gue bakal laporin kalau Oma itu sekarang kena culik. Kamu harus tungguin di sini ya sampai Oma bener-bener balik. Jangan kemana-mana. Bahkan ke kamar mandi pun nggak boleh. Harus tetap di sini standby, oke? Gue pergi dulu. Anak sama emas samanya. Tadi Jumi nggak kasih tahu tuh. Abi, tolongin Om, Abi. Pak, saya mau melaporkan kasus penculikan, Pak. Oma saya diculik, Pak. Bapak tolong bantu cariin Oma saya ya, Pak. Coba jelaskan kronologis kejadiannya. Jadi gini, Pak. Kata pembantu saya, sopir Oma saya ini tadi pas pulang dia sendirian, Pak. Dan katanya dia juga sempat dibekap. Dan pas dia balik ke kafe, Oma dan juga mobil Oma saya udah nggak ada, Pak. Dan sampai sekarang Oma saya nggak bisa dihubungin. Baik, kami akan melacak mobil yang dinaiki Bu Rima. Makasih, Pak. Oh iya, ini ada foto Oma saya. Tolong dijadikan referensi ya, Pak, biar jadi bahan bantu pencarian Oma saya. Baik, laporan Bapak sudah kami catat. Tim kami akan segera mencari. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Maaf, Pak, sebentar. Silakan. Halo, An. Ren, aku tuh mau putus ya sama kamu. Aku tuh udah capek sama kelakuan kamu, bohong mulu bisanya. An, tolong kamu jangan bahas masalah kita dulu. Ini ada masalah yang lebih penting. Oma aku diculik, An. Hah? Ya ampun, kok bisa sih? Ini aku sekarang lagi di kantor polisi buat ngurus kasusnya. Tolong dong kamu pengertian dulu sama aku. Sorry banget ya udah, aku samperin kamu ke sana ya, abis aku balik kerja. Ya, aku temenin kamu. Oke? Iya, makasih, An. Pak, Bapak tolong pulang aja ya, Pak. Soalnya saya takut nanti penculiknya malah ke rumah lagi. Bapak mendingan amanin rumah deh. Aman itu Bijumi. Ya udah kalau gitu saya pulang ya, Mas. Pak, saya mohon, Pak. Mau gimana pun caranya Bapak harus temukan Oma saya ya, Pak. Bapak tahu sendiri kan, keluarga Sudirja itu keluarga kaya raya, Pak. Saya pokoknya nggak mau kalau keluarga saya sampai kenapa-napa. Apalagi Oma saya, Pak. Tolong ya, Pak. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan Bu Rima. Makasih banyak, Pak. Mas Abi, ini tehnya, Mas. Maaf sini. Saya nggak sengaja. Maaf tadi saya. Mas, nggak apa-apa. Saya yang salah. Tadi saya terlalu dekat ngasihnya ke Mas Abi. Untung ini nggak terlalu panas kok tehnya. Saya nggak tahu kenapa saya sekarang. Tapi saya nggak tenang sebelum saya tahu hasil operasinya David berhasil atau enggak. Untuk saat ini saya nggak nafsu untuk makan ataupun minum. Ya udah nggak apa-apa, Mas. Kalau Mas Abi belum mau makan atau minum. Mas, tapi gimana ya sama keadaannya Amanda?
Terakhir yang kita tahu dia kan di kapal terus tiba-tiba hilang. Iya ya. Coba saya telepon kapten kapalnya dulu ya. Halo Cap. Oh enggak. Saya cuma mau tanya. Sewaktu kemarin kapal sudah bersandar di dermaga, apa ada teman saya yang tertinggal di kapal? Oh, gitu. Ya. Enggak ada apa-apa. Oke, makasih, Cap. Gimana, Mas? Katanya nggak ada satupun yang ngeliat Amanda di situ. Terus kemana dong Amanda? Coba deh saya telepon dia juga ya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Nggak aktif Mas handphonenya. Kayaknya kita harus lapor polisi deh buat cari Amanda. Kenapa sih tiba-tiba dia hilang kayak gini? Padahal kan semalam dia masih ada di atas kapal. Atau jangan-jangan Amanda itu pergi karena udah ketahuan bohong sama saya. Maksudnya? Ya kemarin malam saya sempat pergokin dia. Dia bisa berdiri tanpa bantuan apapun. Itu artinya kan dia nggak lumpuh selama ini. Apa? Jadi Amanda nggak lumpuh? Buat apa sih dia bohong? Tega banget dia bohongin kita semua kayak gini. Saya juga nggak tahu. Reno. Bentar ya, Pak. Silakan. Hana. Aku turut prihatin ya sama apa yang terjadi sama oma kamu. Kamu yang sabar ya. Hana, makasih ya. Aku senang banget kamu udah datang sini buat nemenin aku. Yaudah, terus gimana? Udah kamu urus? Aku udah laporin semuanya kok. Dan polisinya lagi ngurus semuanya. Oh iya, aku lupa aku belum ngabarin Mama. Aku telepon Mama dulu ya. Yaudah kamu telepon Mama dulu ya. Kamu tunggu bentar ya. Iya. Anak Mama. Halo sayang, kenapa? Halo Ma, Mama di mana? Mama lagi di kafe nih, lagi makan. Kenapa sayang? Mama diculik. Diculik? Iya, tadi supir yang Mama bilang sama Reno kalau mobilnya itu dibawa sama orang yang nggak dikenal. Terus katanya dia dibuang gitu aja di jalanan. Ya terus? Ya baguslah Reno, kalau oma kamu itu diculik, kan satu masalah di rumah itu hilang. Jadi kan kita lebih aman. Mama ini gimana sih? Kok ngomongnya kayak gitu? Ya gimana Mama nggak ngomong gitu? Abisnya, oma kamu tuh kerjaannya cuma belain Kinan doang. Gak pernah tuh ngebelain kita. Ya masa Mama nggak ada care-care sedikit pun sih Mas sama Oma? Ya udah deh, kalau Mama nggak mau ngurusin Oma, ya udah biar Reno aja ngurusin sendiri. Terserah kamu lah. Oma diculik. Kayaknya nggak mungkin deh. Paling juga bohongan. Siapa juga yang mau nyulik orang tua kayak gitu? Ju, gimana? Udah ada kabar dari Oma belum? Belum, Pak. Pemirsa, asisten Tuan Muda Abimana Sudirja dikabarkan telah tertembak.
Saat ini kondisinya masih kritis dan belum diketahui siapa pelakunya. Dan polisi masih melakukan penyelidikan kasus ini. Ya Allah, siapa yang tega sih bunuh Mailap? Mailap ditembak. Sabar Jum, ya. Nah, gimana sabar orang Mailap ditembak? Si Maimai. Iya sabar. Kita doain Mas David nggak kenapa-napa ya. Mailap. Si Amanda gimana kabarnya ya? Dia berhasil gak ya deketin Abi? Pasti berhasil lah. Seperti yang Anda saksikan saat ini, Tuan Muda Abimana Sudirja beserta istrinya sangat terkejut atas penembakan yang terjadi pada asistennya. Dan asistennya segera dibawa ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh dokter. David ketembak? Loh, terus kok cuma Kinanti sama Abi doang yang ada di sana? Si Alia mana ya? Bukannya dia juga di kapal? Ana bentar, Mama nelfon lagi. Oke. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa dong. Halo Ma, kenapa? Sayang, sekarang juga kamu ke rumah sakit ibu. Ke rumah sakit? Mau ngapain lagi Ma ke rumah sakit? Soalnya David ketembak dan keadaannya kritis. David ketembak? Sayang, justru ini kesempatan kamu. Kamu kesana, kamu deketin lagi om kamu. Jadi om kamu tuh percaya sama kamu kalau kamu itu care sama dia. Ya kan? Oh, yaudah. Tapi Reno bentar lagi ya kesananya. Iya sayang, cepet ya. Mama juga mau kesana. Bye sayang. Kondisi pasien sudah mulai normal, dok. Sekian lama aku mencoba. Stop. Ada nggak boleh masuk. Hei, perempuan gak tahu diri, jangan pernah sentuh saya ya. Mas Herman itu suami saya, kenapa kamu ngalang-ngalangin saya? Suami? Istri sahnya aja nggak boleh masuk, apalagi Anda. Jangan berani kurang ajar kamu ya. Berani nampar saya? Mau saya teriak di sini dan bilang sama orang-orang kalau Anda berusaha nyakitin saya? Saya bisa tuntut dan penjarain Anda. Ini ada apa sih? Karina, kamu ngapain kesini? Mas, aku mau bicara sama kamu, kita bicara di dalam aja ya. Ya udah, ikut aku ke ruangan aku. Mas tunggu mas. Karina, kamu ngapain lagi sih kesini? Gak ada ya kan yang harus kita bicarakan lagi? Tapi aku tuh butuh uang mas. Masa iya sih mas, uang bulanan aku udah kamu potong. Terus kartu kredit aku sekarang udah kamu blokir. Mas, aku harus minta uang sama siapa lagi kalau bukan sama kamu? Kamu kan suami aku. Salah kamu sendirilah. Kamu bohongin aku, bikin ulah sih kamu. Tapi aku kan udah minta maaf sama kamu mas. Aku harus minta maaf ratusan kali sama kamu. Ya udah sekarang aku minta maaf ya sama kamu. Aku ngelakuin itu semua karena aku tuh sayang sama kamu mas. Kamu mau kan maafin aku? Nih, 1 juta buat kamu. Apa? 1 juta? Mas serius mau ngasih aku uang 1 juta? Oh
di sini aja, Mas. Lebih gede gajinya daripada ini. Masa kamu tega sih sama aku? Oh, nggak mau? Ya udahlah, aku masukin. Siapa bilang aku nggak mau? Daripada enggak. Makasih ya sayang. Lain kali yang banyak ya. Aneh. Kinan? Bi? Mbak. Gimana David? Kakak dengar dia jadi korban penembakan misterius ya. Terus sekarang gimana keadaannya? Dia baik-baik aja kan? Sejak kapan kakak peduli sama kondisinya David? Dan ini ngapain Reno kesini? Mas Abi. Bi, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Dari dulu juga kita peduli kok sama David. Reno juga udah dari pagi bolak-balik kantor polisi cariin Oma. Oma kenapa? Mama tiba-tiba ngilang gitu aja, Om. Dari tadi Mama nggak bisa dihubungin. Bahkan supir yang biasa nganterin Mama, itu dibikin pingsan sama orang yang nyulik Mama. Oma diculik. Jangan bercanda kamu ya, Ren. Tapi Om Abi sama Tante Kinan tenang aja ya. Reno udah laporin semuanya ke polisi kok. Aku ingin lihat kamu selalu bahagia. Tapi sekarang aku harus pergi, Kinan. Jangan pergi. Sadar dong, saya nggak mau sama kamu. Apa bedanya aku sama kamu? Kamu selama ini juga hidup sebagai orang lain. Demi mendapatkan Abimana kembali. Bohong apa, Bi? Ternyata selama ini dia tuh nggak lumpuh, Kak. Abimana, saya pastikan. Satu persatu, orang yang kamu sayangi akan hilang.